Ibu Menkyu menolak kenaikan target rasio penerimaan pajak hingga 23% terhadap PDB. Ditambahkan juga ada kabar bahwa 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, rasio utang akan bertambah jadi 50%. Apa motivasi SMI menolak hal tersebut tanpa menjelaskan secara teknis? Dengan begitu investor jadi salah tafsir, rupiah dibuang. Padahal rasio pajak kita tahun ini hanya 10,12% alias biasa-biasa saja. Sementara yang akan digenjot adalah penghasilan negara bukan pajak atau PNBP dengan meninjau kembali realisasi bagi hasil dalam perjanjian tambang dan migas. Rasio tersebut bisa lah ke 23%. Vietnam saja sudah merealisasikan 21% rasio pajaknya. Negara-negara maju banyak yang di atas 40% dan aman-aman saja jika fundamental ekonominya sudah mapan. Oke, kemudian apa yang dimaksud dengan cicilan utang dari 500 triliun rupiah tahun 2024 menjadi 800 triliun rupiah di tahun 2025 naik 50%. Di mana sebelumnya SMI mengatakan bahwa tim Prabowo meminta asumsi rasio pajak 23% dari PDB di tahun 2024 sungguh tidak masuk akal. Perlu penjelasan ini Mbak SMI, di mana letak tidak masuk akalnya. Semua ini membuat kita menjadi memahami bahwa SMI ada masalah dengan Prabowo sepertinya. Kalau sudah begitu, dapat dipastikan Menteri Keuangan pada Kabinet Prabowo bukanlah SMI. Kalau dipikirkan lagi masalah pengelolaan keuangan negara oleh SMI di era Pak Jokowi sangat tambal sulam. Ini nggak tahu juga mengapa bisa begitu. Bisa karena perintah atasan yang membuat tim keuangan berantakan atau memang tim keuangannya yang berantakan. Bahkan diduga banyak kebijakan yang melanggar konstitusi. Contoh, jumlah utang yang dirilis hampir mencapai 9.000 triliun. Utang luar negeri mayoritas lewat sun dan obligasi. Padahal utang pemerintah jika memasukkan utang dan kewajiban domestik telah mencapai 4.500 triliun rupiah. Ditambah utang BUMN telah mencapai 8.350 triliun rupiah. Utang Pertamina saja sudah 800 triliun. Utang PLN 500 triliun rupiah. Belum lagi utang BUMN, PUPR seperti Waskita Karya, Utama Karya, PP, dan Jasa Marga. Yang semua itu dibantah secara keuangan negara sebagai tanggung jawab Presiden atau Menteri Keuangan karena menurut Undang-Undang PT menjadi tanggung jawab Direksi Perseroan. Padahal jelas Kementerian BUMN adalah kementerian di bawah Presiden. Buktinya, ketika asuransi Jiwasraya, Merpati, PTDI yang pilot tetap menjadi tanggung jawab negara sesuai aktuaris dalam akuntansi sebagai konsekuensi debt. Kalau di total semua itu melanggar konstitusi. Faktanya total utang dan kewajiban negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah kemarin mencapai lebih dari 21.000 triliun. 8,5 kali utang era Presiden SBY yang hanya 2.500 triliun saja. Pertanyaan sekarang, apa benar menaikkan rasio pajak menjadi 23% dan rasio utang 50% itu tidak masuk akal? Kok rasanya perlu ada klarifikasi? Dari sisi tim Pak Prabowo sekarang, apakah karena adanya program makan siang gratis ditambah kelanjutan IKN hal itu harus dilakukan pencari utang baru? Sesungguhnya ke depan pemerintah harus bisa menciptakan kreativitas fiskal yang make sense secara bisnis. Kalau tidak, apa bedanya dengan infrastruktur yang dibangun kemarin ternyata tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tidak menghasilkan multiplier efek produksi. Ke depan kita harus memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai target Indonesia Maju antara 8-9% per tahunnya. Bahkan kalau bisa 2 digit. Apa program pemerintah berikutnya untuk mengantisipasi bonus demografi misalnya? Di tahun 2025 ke depan, dunia akan mengalami ancaman food dan energy security. Selain itu, karena energi fosil akan menipis ke depannya, Indonesia belum punya antisipasinya untuk ketahanan energi yang harusnya beralih ke energi terbarukan. Pilihan otomotif pada baterai berbasis nikel sejauh ini belum membuat Indonesia kaya raya karena tambang nikel dan hilirisasi nikel sekarang dimonopoli Tiongkok. Dunia pun mengantisipasi untuk electric car dari baterai non-nikel, yaitu Eropa, dia nggak setuju dengan nikel, dan Jepang, Toyota memilih hidrogen. Mereka intinya tidak mau berbasis nikel dan kobalt. Mengenai rasio pajak yang ingin diperbesar oleh Pak Prabowo adalah penghasilan negara bukan pajak atau PNBP. Kita tahu bahwa pembagian hasil tambang selama ini tidak fair karena mengutamakan kepentingan investor. Sehingga angka 23% harusnya rasional. Mengapa rasional? Karena kembali pada ekonomi berbasis pasal 33 Undang-Undang 1945. Sudah pasti oligarki tidak happy dan bisa terjadi capital exit. Program solusi ekonomi Prabowo menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu, di mana idenya sejauh ini adalah kemampuan membayar utang menjadi lebih terbuka karena ruang fiskal melebar dengan resiko ditentang oligarki. Apapun itu, hal ini membuat kita berasumsi satu hal, bahwa langkah Ibu Menkyu sejalan dengan kepentingan oligarki.
Jadi Prabowo harus lebih hati-hati dalam proses transisi keuangan negara nih ke depannya. Peace.